Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemani Sarastuti, NPM 18 1705 1020 dari kelas B. Di sini saya akan mengulas sebuah paper tentang Efficient Video Editing for Mobile Applications yang diterbitkan dalam jurnal internasional, yaitu International Journal of Advanced Computer Science and Application, volume 8, nomor 1, tahun 2017. Dari abstrak, kita ketahui bahwa di paper ini menjelaskan tentang sebuah aplikasi pengedit video yang dikembangkan dengan menggunakan kekuatan processing dari GPU dan CPU. Dibandingkan dengan video editor lainnya yang menggunakan hanya CPU, hasilnya aplikasi ini dalam proses video editingnya, hasilnya lebih efisien waktu dan responsif jika dibandingkan dengan processing yang hanya menggunakan CPU saja. Paper ini membahas tentang aplikasi video editor dikembangkan dengan iOS, Programming Language, pada platform iOS dan juga menggunakan algoritma image processing. Sebelumnya, kita jelaskan dulu video editing. Video editing berdasarkan materi yang telah saya baca, video editing adalah proses memanipulasi gambar, video dengan memotong, menggabungkan, atau menambah suara maupun filter ke video tersebut. Karena aplikasi ini dikembangkan di platform iOS, maka khusus digunakan oleh pengguna iPhone. Di paper ini dijelaskan teknologi yang digunakan dalam pengembangannya yaitu diprogram dengan iOS versi 9 yang berjalan 80% hampir di semua perangkat iOS menggunakan versi Xcode pada tahun 2017, dan baru-baru ini Apple meluncurkan bahasa pemrograman baru untuk iOS, disebut dengan Swift. Library yang digunakan itu adalah Cocoa Framework. Untuk videonya, baik itu import, export, atau memotong dan sebagainya menggunakan UI Image Picker Controller. Lalu untuk filter videonya menggunakan GPU Image yang dikembangkan oleh Brad Larson. Keuntungannya itu adalah memberikan kamu kesempatan untuk menggunakan GPU dalam memproses video daripada menggunakan CPU. Untuk melihat hasil videonya, aplikasi ini menggunakan Core Image, yaitu iOS Native Library. Lalu untuk menambahkan background suara ke videonya itu menggunakan AV Foundation. Lalu ada pembahasan tentang view atau tampilan. Di sini menggunakan 4 tampilan. Yang pertama itu membuat user mampu memilih video yang diedit. View atau tampilan yang pertama ini membuat user dapat memilih untuk merekam video atau menggunakan video yang ada di dalam penyimpanannya, lalu memilih bagian video yang harusnya diproses
dan menghapus sisa videonya. Lalu setelah part ini, filter merupakan view yang kedua atau tampilan kedua, menyajikan preview dari video yang user dapat apply filternya. Lalu yang ketiga, view yang ketiga itu audio view. View ini menampilkan audio stable view yang klasik dengan daftar dari semua lagu yang dapat dimasukkan ke video. Setelah bagian audio, view keempat itu menyajikan final preview dari videonya dengan audio yang sudah dimasukkan. Lalu user dapat memilih opsi untuk menyimpan video ke kamera roll. Perlu diingat bahwa di aplikasi ini video awalnya disimpan di folder yang sementara. Untuk masuk ke kamera roll itu perlu disimpan ulang oleh user. Lalu ini menjelaskan tentang proses awal hingga penambahan filter, lalu penambahan audio, dan menyimpan. Dalam bagian metode tadi dijelaskan bahwa aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan processing unit CPU bersamaan dengan GPU untuk processing video editing. Dalam operasi paralel seperti proses video menggunakan GPU, yaitu memiliki keuntungan performance yang lebih signifikan dibandingkan dengan CPU. GPU-based processing itu lebih cepat dibandingkan dengan CPU-based processing, sehingga aplikasi ini lebih responsif ketika menggunakan GPU dan CPU secara bersamaan untuk tugas video editing. Untuk durasi dari videonya, durasi video yang disediakan oleh aplikasi ini menggunakan jangka sampai 20 detik jika ingin menghasilkan video yang maksimal. Dan 20 detik itu cocok jika video ini ingin dibagikan ke media sosial seperti Instagram dan Snapchat. Di sini ada tabel perbandingan waktu. Ini merupakan tabel perbandingan waktu video dengan waktu processing video menggunakan iPhone 6. Lalu di sini ada tabel processing video pada iPhone 5s dengan menggunakan resolusi video yang sama yaitu 1080p. Dari kedua tabel ini menunjukkan bahwa waktu processing yang diperlukan pada iPhone 5s itu 2 kali waktu yang diperlukan oleh iPhone 6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa GPU dari iPhone 5s itu kekuatannya setengah dari yang iPhone 6. Untuk future work, untuk pengembangan kedepannya, di sini akan meliputi peningkatan scalability dari aplikasinya dan juga penambahan lagu yang disimpan ke dalam server. Aplikasi ini bisa terhubung ke server dan lagu-lagu bisa didownload ke smartphone iPhone. Dan untuk fitur baru yang lain, itu akan termasuk menambahkan opsi untuk memilih kualitas gambar video untuk outputnya. Untuk kualitas
processing akan lebih cepat jika dibandingkan dengan kualitas video yang tinggi. Jadi kesimpulannya, aplikasi ini dikembangkan dalam perangkat iOS yang dapat digunakan untuk melakukan video editing, dan fitur-fiturnya termasuk memotong, menambahkan filter, atau menambahkan background audio. Dan aplikasi ini menggunakan kekuatan processing dari GPU dan CPU sehingga lebih efisien waktu dan juga lebih responsif. Demikianlah pengulasan saya terhadap paper ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.